got into myself. What a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas film yang sudah banyak kalian request, apalagi kalau bukan film Michael Jackson. Maksud saya Michael Myers, yang berjudul Halloween, dan dirilis pada tahun 2018. Film ini akan kembali menceritakan tentang seorang wanita bernama Laurie Strode, yang akan kembali menghadapi musuh lamanya, psikopat legend Michael Myers. Dia adalah sosok bertopeng yang selalu menghantuinya sejak dia lolos dari pembunuhan besar-besaran pada malam Halloween 40 tahun yang lalu. Oke lah, daripada intronya makin kepanjangan, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film diawali dengan diperlihatkan dua orang bernama Dana dan Aaron yang mengunjungi fasilitas rehabilitasi, di mana mereka berniat akan mewawancarai seseorang yang sudah dikurung di tempat ini selama 40 tahun lamanya. Di sana mereka bertemu dengan dokter yang bernama Certain, yang merupakan salah satu peneliti di tempat rehabilitasi ini, dan diketahui kalau orang yang sedang mereka bicarakan ini adalah Michael Myers, sosok pembunuh berantai yang terkenal paling keji seantero Eropa. Dokter Certain pun membawa mereka berdua untuk bertemu dengan Michael. Sampai akhirnya setelah 40 tahun berlalu, kita dapat kembali melihat sosok psikopat yang paling ditakuti berada di tempat ini. Bahkan setiap pasien yang sedang berjemur diberi pembatas garis kuning agar tidak membahayakan pasien yang lain dari aspek rehabilitasinya. Dari sini kita sudah bisa membayangkan betapa berbahayanya sosok Michael ini. Aaron pun berusaha untuk berbicara tepat di belakang garis kuning tersebut. Namun terlihat si Michael tidak menanggapinya sama sekali. Kemudian Aaron pun mengeluarkan topeng yang dulu selalu Michael gunakan ketika sedang memburu korbannya. Seketika aura di sekitar pun berubah menjadi sangat mencekam, dikarenakan para pasien di sekitarnya ikut ketakutan ketika melihat topeng laknat itu. Bahkan pasien yang biasanya diam saja merespon dan berusaha untuk menjauhi Michael. Padahal pada kondisi ini para pasien dinyatakan memiliki gangguan kejiwaan yang ekstrim, namun mereka dapat merasakan aura sang pembunuh dari diri Michael. Lalu scene berganti di kota Haddonfield. Setelah Dana dan Aaron mengunjungi pusat rehabilitasi tempat Michael dikurung, mereka pun pergi ke rumah Laurie Strode, yang merupakan satu-satunya korban yang pernah selamat pada peristiwa Halloween 40 tahun yang lalu. Dengan sedikit negosiasi, mereka pun akhirnya diizinkan masuk ke dalam, dengan bayaran sebesar $3.000 untuk melakukan wawancara. Di sini terlihat bahwa si Laurie sangat paranoid atau ketakutan dengan apa yang pernah dia alami. Bahkan dia mengunci double pintu di rumahnya untuk alasan keamanan. Singkat cerita, mereka pun langsung ke topik pembahasannya. Dan pertanyaan mereka langsung mengarah ke Michael Myers, di mana pada saat ini kasus Michael Myers sudah banyak diketahui oleh publik. Bahkan dari aksi Michael yang membunuh kakak kandungnya sendiri, padahal usianya saat itu masih 6 tahun. Mereka juga memberitahu bahwa mereka sempat bertemu dengan Michael di tempat rehabilitasinya, dan menunjukkan topeng yang selalu dia gunakan pada saat memburu korbannya. Di sini terlihat Laurie sangat trauma ketika mendengar nama Michael Myers. Dan dia juga mempunyai firasat bahwa suatu saat nanti si Michael ini akan kembali bebas. Kemudian scene berganti pada keluarga dari anak si Laurie yang bernama Karen dan suaminya bernama Ray, di mana mereka mempunyai anak yang sudah remaja bernama Ellison. Di sini Ellison memiliki teman yang bernama Vicky dan Dave. Mereka bertiga di sini terlihat saling curhat, seperti layaknya seorang sahabat pada umumnya. Sebenarnya mereka malam nanti akan mengadakan makan bersama, akan tetapi neneknya Ellison alias si Laurie tidak diundang pada acara makan malam tersebut oleh ibunya Ellison. Diketahui ibunya Ellison alias si Karen memang berusaha menjauhi Ellison dari neneknya, karena mereka menganggap tingkah Laurie semakin aneh dikarenakan traumanya di masa lalu. Dan sepertinya Laurie tidak bisa melupakan masa lalunya ketika diserang oleh psikopat Michael. Kemudian scene berganti pada Cameron yang merupakan pacar dari Ellison. Di sini Cameron menanyakan kostum untuk Halloween nanti. Namun Ellison justru lebih ingin agar neneknya bisa datang untuk makan malam dengan keluarganya nanti.
Frankel's interpretation. No bliss. Diketahui juga ternyata Laurie sering datang mengunjungi Ellison pada saat sekolah, sembari memberi uang jajan untuk cucunya. Dan uang itu sebenarnya adalah bayaran dari wawancara yang sebelumnya dilakukan oleh Dana dan Aaron. Dari sini bisa dilihat kalau si Laurie ini sangat menyayangi cucunya. Say goodbye to Michael and get over it. Goodbye. Kemudian scene berganti dengan diperlihatkan Laurie yang sedang latihan menembak, di mana dia terlihat sangat mahir pada saat menggunakan senjata. Hal itu tentu saja dia persiapkan kalau sewaktu-waktu psikopat Michael ini terbebas. Lalu kita kembali lagi ke Dana dan Aaron yang sedang menyelidiki data-data dari si Michael. To die. I'll be by your side. Pada saat Ellison dan keluarganya sedang makan malam bersama, ternyata tidak lama kemudian Laurie juga datang ke sana, walaupun dia tidak diundang. Why don't we press the reset button? Sorry. I saw it. That's enough, Lori. Okay, I think maybe this is a little bit too much for you, huh? Look at me. Ketika Laurie sudah pergi dari sana, Karen pun bercerita kepada Ellison bahwa semasa kecilnya dia diperlakukan bagaikan senjata, hanya untuk mengatasi traumatik yang dialami oleh ibunya. Dan pada saat Karen berumur 12 tahun, dia dibawa oleh petugas masyarakat. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan seorang ayah bersama anaknya yang sedang berkendara di jalanan yang sepi. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan beberapa orang yang sedang berdiri di tengah jalan. Di sana mereka juga melihat ada sebuah bus yang mengalami kecelakaan. Ayahnya pun keluar dari mobil untuk memeriksa kejadian tersebut. Namun seiringnya waktu dikarenakan ayahnya tak kunjung kembali, anak itu pun memberanikan diri keluar dengan membawa senjata milik ayahnya. Lalu beberapa saat kemudian anak itu pun memasuki bus tersebut. Karena kaget dia pun refleks melepaskan tembakan, dan ternyata tembakan itu mengenai Dr. Certain. Merasa panik, anak itu pun langsung berlari kembali ke dalam mobilnya. Namun ternyata di dalam mobil itu sudah ada seseorang, dan orang itu langsung membunuh anak tersebut. Dan dari sini sudah bisa ditebak siapa dalangnya. Siapa lagi kalau bukan Michael Jordan. Maksudnya Michael Myers, psikopat legend yang terkenal brutal dan sadis. Bahkan anak kecil pun dia hantam. Dan hal yang paling ditakutkan Laurie pun akhirnya benar terjadi, di mana Michael akhirnya terbebas. Tidak lama kemudian polisi terdekat pun langsung datang ke lokasi kecelakaan tersebut dan menemukan mayat dari ayah si anak tadi, yang lehernya patah secara tidak lazim. Di sisi lain polisi itu pun berhasil menyelamatkan Dr. Certain yang sudah terkena luka tembak. Singkat cerita, keesokan harinya pada tanggal 31 Oktober, tepatnya pada hari Halloween, terlihat Dana dan Aaron yang sedang mewawancarai seorang penjaga makam. Kemudian penjaga itu menunjukkan makam dari Judith Myers, yang merupakan saudara wanita dari Michael Myers, sekaligus korban pertama dari si Michael pada saat dia masih berumur 6 tahun. Namun tanpa mereka ketahui di sisi lain makam, ternyata Michael yang sudah bebas terlihat sedang mengawasi mereka berdua. Lalu scene berganti memperlihatkan keadaan dari Dr. Certain yang masih pingsan. Di sini Sheriff Barker memberitahu Officer Hawkins bahwa semua pasien sudah diamankan. Namun ada satu pasien yang hilang, yaitu si Michael Myers, sang pembunuh dari tahun 1978. We're gonna have a fucking circus on our hands. Cancel Halloween. Kita kembali lagi ke Dana dan Aaron yang sedang berada di pom bensin. Dana bilang ke Aaron bahwa dia ingin pergi ke kamar mandi. Dan pada saat dia berada di kamar mandi, ternyata Michael pun mengikuti mereka sampai ke sana. Di saat yang bersamaan, Aaron memasuki toko yang ada di pom bensin itu, dan dia menemukan kalau semua pegawai di toko tersebut sudah tewas dengan bersimbah darah. Di sisi lain, Michael pun mulai meneror Dana dengan menjulurkan tangannya
dan menjatuhkan beberapa gigi yang masih berlumuran darah dari atas pintu toilet. Sesaat kemudian Aaron pun menyusul ke sana sambil memegang linggis di tangannya. Dan di sini dia sangat kaget ketika melihat sosok Michael berada di depan matanya. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun tentu saja Michael dengan mudahnya mengalahkan Aaron dan akhirnya membunuh mereka berdua. Tujuan Michael memburu mereka berdua tentu saja untuk mengambil kembali topeng laknatnya. Di sisi lain, Laurie yang mendengar berita bahwa si Michael berhasil kabur. Dia pun langsung bersiap-siap pada ancaman yang akan datang dari sang psikopat itu. Laurie pun dengan cepat datang ke rumah anaknya untuk mempersiapkan diri menghadapi Michael. Namun Karen tidak percaya dengan perkataan ibunya, malahan Laurie diusir dari sana. You've gone. Get out! Singkat cerita, malam Halloween pun berlangsung, di mana semua orang memakai kostum hantu. Di saat yang bersamaan, si Michael datang ke salah satu rumah secara random dan mengambil palu dari garasi tersebut. Lalu kemudian membunuh seorang ibu rumah tangga secara sadis. Saking brutalnya si Michael ini, dia pun memilih korban secara random. Siapapun yang dia temui pasti bakal modar. Kemudian dia mengambil pisau dari dapur dan kembali berkeliling di komplek tersebut. Lagi-lagi dia memilih korban berikutnya secara random. Terlihat dia membunuh seorang perempuan dengan mencocol lehernya menggunakan pisau dapur yang dia ambil dari rumah sebelumnya. Kemudian scene berganti dengan memperlihatkan Ellison dan Cameron. Pada saat mereka sedang menari sambil menikmati malam Halloween, tiba-tiba dia ditelepon temannya si Vicky, yang mengabarkan kalau dia tidak bisa hadir di pesta tersebut, karena dia sedang mendapat pekerjaan untuk mengasuh anak. Okay, I'll see you soon. We'll come over as soon as it's over. Dan ketika Ellison ingin kembali ke pesta tersebut, dia malah mendapati pacarnya selingkuh dan berciuman dengan wanita lain. Lalu scene berganti kepada Laurie yang sibuk mencari Ellison, di mana dia sangat khawatir kepada cucu kesayangannya itu. Di saat yang bersamaan, Vicky yang sedang menjaga rumah dikejutkan dengan kedatangan Dave. Ternyata mereka berdua memiliki hubungan dan berencana ingin mantap-mantap di dalam rumah itu. Tapi tidak lama kemudian anak yang diasuh oleh Vicky keluar dari kamar tidurnya, dan dia memberitahu Vicky dan Dave bahwa ada seseorang di dalam kamarnya. Vicky pun bergegas masuk ke kamarnya untuk mengecek. You checked behind the curtain. I checked the whole place. Vicky yang berusaha kabur ditarik dan langsung dicocol berkali-kali oleh si Michael sampai dia tewas. You go up there. You're gonna get killed, Dave. Lalu scene berganti pada Officer Hawkins yang sedang berpatroli, dan dia berhenti karena melihat ada pintu rumah yang terbuka. Di dalam, Officer Hawkins mendapati mayat dari Vicky yang sudah bersimbah darah dan tubuh yang sudah dipenuhi dengan luka tusuk. Di sisi lain, Laurie melihat Michael dari luar rumah, lalu dia pun berusaha menembaknya. Namun ternyata itu hanyalah pantulan cermin. Sementara itu, Officer Hawkins juga melihat keberadaan si Michael, dan dia juga menembaknya. Tapi sayangnya meleset. Di sana Officer Hawkins juga menemukan mayat Dave yang sudah tertancap di dinding. Di sisi lain, Laurie berhasil menemukan Michael, kemudian kembali menembaknya. Namun psikopat ini berhasil kabur. Dan tidak lama kemudian polisi pun datang ke TKP. Sheriff Barker dan Dr. Certain pun juga ikut datang bersama dan menceritakan tentang insiden kecelakaan bus kemarin. He's not an asset, he's a liability. No, he's the one that's hot. Lalu scene berganti pada Ellison dan Oscar, sahabat dari Cameron, yang sedang menyusuri jalan karena muak dengan kelakuan Cameron yang sudah mengkhianati cintanya. Tapi ternyata si Oscar malah mengambil kesempatan itu dan mencium Ellison.
Tentu saja Ellison marah dengan tingkah Oscar, lalu dia pun meninggalkannya. That does not mean I want to be with you. Allison, I'm like really drunk right now. Oh, in all these sexy ways. Dan tidak lama kemudian si Michael pun datang, lalu dia pun membunuh Oscar. Dengan menusukkan pisau tepat di jantungnya, lalu menancapkan kepalanya di pagar. Ellison yang sebelumnya mendengar Oscar berteriak pun kembali ke sana, dan dia syok ketika melihat tubuh Oscar yang sudah tertancap di pagar, dengan si Michael yang berdiri di sampingnya. Ellison yang panik pun langsung lari untuk mencari pertolongan. Where's she? Where's Allison? Di saat yang bersamaan si Karen mengkhawatirkan Ellison. Namun polisi tidak bisa berbuat apa-apa karena Michael sangat mahir dalam bersembunyi. Tidak lama kemudian Ellison pun berhasil ditemukan oleh Officer Hawkins dan Dr. Certain yang tadi sedang berpatroli. Karen beserta suaminya pun terlihat sudah berada di rumah Laurie untuk bersembunyi di ruangan bawah tanah. Accuracy and stopping power. Come on, Michael. Di sisi lain, Officer Hawkins bersama Dr. Certain dan Ellison berhasil menangkap Michael Myers dengan menabraknya. You killed him. He's dead. I'm still gonna blow this motherfucker's brains out. Namun Officer Hawkins malah dibunuh oleh Dr. Certain. Karena ternyata Dr. Certain ini merupakan ilmuwan gila yang menganggap si Michael ini adalah aset terbesarnya. Dr. Certain pun menaruh Michael di dalam mobil tepat di samping Ellison. Kemudian si dokter berencana membawa Michael ke rumah Laurie karena menurutnya ini adalah penelitian terakhirnya untuk mempelajari sisi gelap yang ada di diri Michael. Di dalam perjalanan, Ellison memberitahu bahwa sebenarnya Michael sempat berbicara kepadanya. Namun Ellison ingin dibebaskan jika Dr. Certain ingin tahu apa yang diucapkan Michael tadi. Dr. Certain pun menghentikan mobilnya dan dia menebak kalau kata yang diucapkan Michael tadi adalah nama dari saudarinya, yaitu Judith Myers. Lalu tiba-tiba si Michael pun terbangun dan langsung menendang Dr. Certain dari arah belakang. Kemudian dia menyeretnya keluar dari mobil dan menginjak kepala Dr. Certain dengan sangat kencang, sampai kepalanya hancur. Di saat yang bersamaan, Ellison memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur ke dalam hutan yang kebetulan dekat dengan rumah neneknya, yaitu si Laurie. Polisi yang berjaga di jalan menghampiri mobil Officer Hawkins, dan dia menemukan mayat dari Dr. Certain dengan kepala yang sudah hancur. Kemudian mobil polisi yang tadi tiba-tiba datang ke depan rumah Laurie. Suami Karen yang curiga pun menghampiri mobil tersebut. Dan Michael pun langsung membunuhnya dengan cara dicekik dari belakang. Laurie yang melihat Michael sudah berada di luar rumahnya. Dia pun memberitahu Karen untuk segera bersiap-siap di ruangan bawah tanah. Laurie yang hampir saja terbunuh, dia pun berhasil menembak jari Michael menggunakan shotgun. Namun tentu saja hal itu tidak akan bisa membunuh Michael dengan mudah. Kemudian Laurie memeriksa ke kamar atas dan berduel kembali melawan Michael. Namun sayangnya dia dilempar dari lantai 2 rumah tersebut. Untungnya dia masih selamat dan langsung kabur. Di sisi lain, Ellison yang berusaha kabur akhirnya sampai ke rumah Laurie dan bertemu dengan ibunya yang bersembunyi di ruang bawah tanah.
Di sini Karen mencoba mengelabui Michael dan berhasil menembak telinga Michael. Gotcha. Di saat yang bersamaan ternyata Laurie sudah menunggu di belakangnya dan langsung menusuk tubuh Michael menggunakan pisau, lalu kemudian mendorongnya jatuh ke ruangan bawah tanah. Ketika Allison dan Karen mencoba keluar dari ruang bawah tanah, ternyata Michael berhasil memegang kaki Karen. Dalam keadaan panik, Allison pun mengambil pisau, lalu menyerang Michael dan berhasil menarik ibunya keluar. Dengan cepat, Laurie melempar suar api ke ruangan bawah tanah, yang dari awal sebenarnya ruangan itu adalah jebakan yang disiapkan Allison untuk membunuh si Michael. Hingga akhirnya mereka pun berhasil selamat dan keluar dari rumah itu. Kemudian Allison menghentikan mobil yang kebetulan lewat di sana untuk meminta pertolongan. Dan film pun selesai. Apakah ini benar-benar akhir dari psikopat Michael? Namun ada kejanggalan di akhir video yang tidak memperlihatkan tubuh Michael yang terbakar. Karena seperti yang kita tahu di film lain dengan scene seperti ini biasanya sang psikopat pasti selalu selamat. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.